Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang di hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa,
perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Terima kasih di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menserukan Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang termulia atas setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang layak untuk menerima sembah dan puji kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar hati kami malam hari ini bersorak, karena kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau sungguh hebat buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami tidak akan pernah takut dan gentar, dan apalagi khawatir Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini. Kami mau dengar kebenaran-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami dengan apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Esther Lita yang akan memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa bila Engkau berikan pewahyuan, Engkau berikan Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan Yesus suara-Mu terdengar buat setiap kami, dan kami percaya malam hari ini Engkau akan Tuhan memberkati kami dan memenuhi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut Tuhan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan Ibu Esther Lita bisa memperkenalkan diri juga sebentar malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati. Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudariku. Ya, terima kasih. Ya, shalom, salam kenal ya. Nama saya Esther Lita, mungkin saya kenal dengan Pak Paulus saat kerja di Lawyerindo. Waktu masih di Lawyerindo. Ya, saya sudah memiliki anak 3 dan saya sedang bersama suami membuka satu pos PI ya, yaitu dari Gereja Sidang Tuhan. Mungkin itu saja ya perkenalannya supaya tidak panjang. Oke, kalau gitu terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita sharing ya. Kita tidak dari mana juga, tetapi kita mau sama-sama sharing. Ya, saya langsung saja, kita sama-sama buka di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mungkin saya ambil satu ayat saja. Pak Paulus, saya cuma 15 menit ya, untuk menyampaikan renungan singkat ini ya. Iya Bu Esther. Ya. Baik, saya cepat ya. Mazmur 62 ayat 2, saya bacakan saja ya langsung. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Nah, dari Mazmur ini katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sedangkan saat-saat ini bagaimana kita mau tenang? Ya, kita tahu ada banyak hal yang terjadi. Berita-berita ya. Kalau di tempat saya apalagi hampir tiap hari karena saya depan saya masjid. Jadi kalau pengumuman dari warga sini ada yang meninggal, itu pasti saya udah dengar duluan karena depan pas masjid. Diumuminya di masjid. Dan 2 rumah lagi ke sana itu gereja GPIB. Jadi kalaupun ada jemaatnya atau pengerjanya itu ada yang meninggal, saya juga langsung tahu. Jadi kurang lebih hampir setiap hari 1 orang minimal di sini meninggal karena corona. Ya. Tapi katakan di Mazmur ini katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ada banyak orang saat-saat ini ya gelisah ya, khawatir, takut, bukan sekedar corona saja, tetapi ada banyak juga ya yang kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin karena PPKM ini yang pedagang dan segala macam, ada banyak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, hal inilah yang disukai oleh iblis. Karena ketika kita tidak tenang, ketika kita cemas, panik dengan masalah, dengan hal yang terjadi sekeliling kita saat ini, inilah yang disukai iblis. Karena kalau tidak tenang itu, kita akan sulit untuk fokus. Kita akan jadi sulit juga untuk berdoa dan fokus sama Tuhan. Ya, sehingga kita mengalami hati kita juga, terus kepanikan itu membuat kita jadi tidak bisa
fokus dan tidak bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Padahal di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sehingga kita yang harus menguasai diri kita untuk katakan, tenanglah hai jiwaku, supaya kita bisa berdoa. Karena kalau iblis tahu, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan mampukan kita untuk menghadapi semuanya ini. Makanya iblis coba buat dunia ini, khususnya kita di Indonesia ini, buat panik, sehingga kehilangan arah buat hal itu semua. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita mengalami ketenangan. Ya, seperti apa? Bagaimana supaya kita tenang? 3 hal. Yang pertama, dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, itu kita sama-sama tahu bahwa saya kasih contoh, misalnya saudara, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memiliki sahabat yang karib sekali, ya, di mana dengan sahabat ini Bapak Ibu bisa menceritakan baik yang senang maupun yang tidak senang. Karena apa? Karena sudah percaya banget, semua diceritakan. Nah, satu waktu sahabatnya ini minta untuk Bapak Ibu kita pergi bersama-sama ke suatu tempat. Dan sahabatnya Bapak Ibu ini tidak mengatakan ke tempat mana perginya. Tapi Bapak Ibu walaupun tidak dikasih tahu ke tempat mana, Bapak Ibu percaya dengan sahabatnya ini. Percaya bahwa karena apa? Karena sudah mengenal, tidak mungkin sahabatku ini akan membawa ke tempat yang buruk. Pasti ke tempat yang baik. Karena apa? Karena sudah mengenal, sehingga percaya. Nah, salah satu contoh ini, dari contoh ini, saya mau menyampaikan bahwa ketika kita mengenal siapa Allah kita, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, ketika kita mengenal Dia, maka kita akan percaya dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Kalau kita sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sendiri tidak pernah dekat dengan Allah. Tidak pernah ada hubungan yang intim dengan Allah. Lewat apa? Saat teduh kita. Lewat ibadah bersama seperti yang dilakukan malam hari ini ya, bersama dengan orang-orang seiman. Hal ini akan bisa menumbuhkan kita dekat dengan Tuhan secara pribadi. Ini pertama yang harus kita lakukan untuk mengalami ketenangan. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim ya, atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, di Mazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hal inilah yang akan bisa kita lakukan. Di saat ini kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa keluar rumah karena apa? Selain PPKM, ada banyak orang-orang di luar juga yang sering tidak ada melakukan protokol dengan baik, ya. Dan apa yang kita lakukan untuk kita bisa tetap tenang? Karena tadi katakan apa? Kalau kita tenang, kita bisa akan berdoa dengan baik. Oke, saya masuk aja langsung yang kedua dulu. Ya, yang kedua adalah tadi pertama dekat dengan Tuhan, yang kedua berserah kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu perlu. Karena apa? Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Poin ini ketika kita ada, kita tahu dari mana kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di firman Tuhan. Nah, itu kembali lagi kepada poin pertama, dekat dengan Allah. Mengenal Allah lebih dalam lagi. Supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mengalami hal mungkin sempat ada yang terpapar atau apapun juga, jika Tuhan izinkan itu, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewati itu semua. Ya, melewati masa-masa corona ini juga Tuhan akan membantu kita. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dalam Mazmur 37 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak.
Serahkan hidupmu Tuhan, ini aku. Ada banyak hal terjadi di dalam saat-saat ini. Namun kuserahkan hidupku kepadamu. Aku percaya Engkau yang melindungi aku. Ya. Ketika kita menyerahkan, ketika kita memberikan hidup kita, Dia akan bertindak. Saya masuk langsung ke poin yang ketiga ya, supaya kita nanti bisa sharing sama-sama. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Jadi yang tadi pertama dekat dengan Tuhan, yang kedua kita berserah kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, yang ketiga hidup dalam kebenaran. Dalam Yesaya 32 ayat 17, mungkin kita buka dulu ya, biar sama-sama. Yesaya 32 ayat 17. Ya, dalam Yesaya 32 ayat 17 ini katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulang ya, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan, yaitu kita taat akan perintah Tuhan. Tuhan katakan untuk tenang, dekat aku kau tenang, maka hampirilah Allah itu sendiri. Kita tidak bisa lagi buat apa-apa. Keluar juga udah nggak tahu lagi ya, apakah orang-orang ini OTG atau tidak, kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ketika kita tidak bisa buat apa-apa lagi, atau sedang ada yang mungkin yang lagi sedang terpapar, tidak bisa buat apa-apa lagi, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Ada keterangan dalam jiwa. Karena saya juga mengalami, saya nggak tahu, mungkin saya pun bisa jadi saya mungkin positif atau tidak, saya nggak tahu, karena saya juga nggak swab. Tapi sempat saya mengalami hal kayaknya kayak panas dalam, tapi saya nggak tahu ya, ini sebenarnya apakah gejala atau tidak. Tapi pada saat ngerasain itu, ya puji Tuhan masih bisa makan, panas tinggi. Saya sempat ngerasain 2 minggu yang lalu, pertama-tama awal dari bulan Juli itu. Dan saya sampai nggak lemes, badan itu lemes sekali. Saya nggak tahu apakah itu gejalanya atau apa. Saya lemes sekali. Saya coba akhirnya isolasi mandiri saja, isoman sendiri. Tapi memang tidak diswab. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya terus berjuang, masih bisa makan, saya terus makan ya. Jadi kalau Pak Paulus mungkin lihat kalau dulu saya agak cungkring kecil ya. Sekarang agak besar. Saya bodoh amat, saya makan semua. Semua saya makan, apa saya minum, air putih semua. Saya lakukan itu. Tadi seperti ada sharingnya dari Bu Lydia kalau nggak salah ya, bawang putih. Sama Bu, saya rebus itu bawang putihnya saya makan, saya minum airnya, ya itu yang saya lakukan juga Bu. Sama Bu. Tapi bawang putihnya saya rebus memang. Saya rebus, airnya saya minum, bawangnya juga saya makan. Itu saya lakukan terus-menerus. Itu bagian yang bisa kita lakukan. Namun, apapun itu, tetap ketenangan itu jiwa kita. Supaya kita berusaha berdoa dan akhirnya kita diberikan hikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Jadi 3 hal untuk kita bisa mengalami ketenangan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Kenali dengan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu semua, kita semua dapat mengenal siapa Allah. Kita mengerti Allah, kita tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami ketenangan itu, penyerahan diri kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sebab serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Dia akan melakukan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, untuk kita tetap taat, karena di dalam kita melakukan kebenaran, di situ ada damai sejahtera, dan akibat dari damai sejahtera itu, ada ketenangan di dalam hidup. Puji nama Tuhan, 3 poin ini, jangan sampai kita biarkan iblis untuk senang ya, iblis itu suka, senang dengan ketika kita orang-orang percaya panik. Kita khawatir, cemas dengan kondisi keadaan seperti ini. Tidak bisa dipungkiri.
Namun kita orang-orang percaya harus yakin bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan belum izinkan kita untuk kembali kepada Bapa di surga, tidak ada yang pernah bisa menyentuh. Saya selalu ingat itu ketika ada di dalam Ayub, ya. Kamu boleh cobai Ayub dengan apapun juga. Ambil kekayaannya, ambil ini, ambil itu, silakan. Tetapi jangan pernah menyentuh nyawanya. Berarti ada pemeliharaan Tuhan. Saya selalu pegang Ayub itu. Ada pemeliharaan Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan nyawa kita diambil, maka tidak ada satupun. Kalau sampai kita kembali ke rumah Bapa, berarti Tuhan sudah izinkan. Itu waktu kita, waktu Tuhan untuk kita kembali kepada Bapa. Jadi jangan pernah takut. Lakukan tetap bagian kita. Tetap berdoa, tenangkan jiwa kita, dan lakukan bagian kita apa yang harus lakukan. Jadi sebagai warga, kita tetap harus melakukan protokol dengan baik. Itu bagian yang harus kita lakukan, ya. Jadi hal itu yang bisa saya sampaikan di sini, hanya dekat Allah saja kita tenang. Banyak pujian penyembahan, bersyukur ya Pak Paulus bisa membawa Bapak Ibu semua untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di dalamnya ada ketenangan. Puji menyembah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk malam hari. Memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Esther malam hari ini untuk sharingnya yang luar biasa. Bagaimana hidup kita harus menjadi hidup yang penuh dengan ketenangan. Ada 3 hal malam hari ini yang sudah dibagikan. Terima kasih. Buat teman-teman yang rindu mau sharing malam hari ini mengenai tema kita, mengenai ketenangan hari ini. Ada? Shalom Kak Linda. Mana ini wajahnya? Sebentar ya, lagi ngomong. Oh, lagi ngomong. Yang baru masuk, ini siapa ya? Ibu Mama Heskia ya? Itu ada satu adik rohaniku dari Palembang ikut juga, Isai. Oh iya, puji Tuhan dari Palembang ya. Oke. Iya. Ko Aciang? Ada Ko Aciang yang mau di-sharingkan Ko Aciang? Kak Helen, sharing Kak Helen. Apa ya? Ya, Ci Helen dulu ya. Bingung Pak. Yang itu dia Pak, terikut. Ada Ci Helen yang mau di-sharingkan? Belum Pak. Belum. Oke, kita Bu Lydia ada Bu? Saya ada sedikit Pak. Iya. Saya hanya bersyukur pada Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa, sudah ada perubahan sama anak saya, makanya saya berani lepas masker. Karena sudah ada ini ya, kayak kemarin-kemarin saya nggak berani lepas masker ya, saya mau kasih makanan anak saya juga pakai sarung tangan, sarung yang plastik itu. Itulah, dan terima kasih juga buat sama teman-teman juga yang selalu mendukung dalam doa. Emang benar ya firman Tuhan itu iya dan amin. Memang ini semua adalah pekerjaan iblis. Jadi kita sudah ada di firman-Nya untuk mendengarkan firman Tuhan aja ya, terbukti kita susah. Tapi puji Tuhan, bukan lagi dengan kita dipaksa-paksa atau apa, tapi memang sudah akhir zaman ini kita harus lebih dekat. Inilah waktunya kita lihat ya, untuk kita mendengar firman Tuhan aja susah, dan dengan kesempatan hari ini kita bersyukur kita masih bisa Zoom ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin mungkin ya pribadi saya juga mungkin kita sebelum COVID itu kayaknya belum mungkin saya juga belum sungguh-sungguh banget ya. Nah di sini dirasakan bahwa ya ampun, untuk kita mendengarkan firman Tuhan aja harus menunggu kan. Nggak harus biasanya kita bisa bebas kemana-mana, tapi inilah waktunya kita senang banget bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan Zoom gitu ya. Untuk lebih iman kita hanya Tuhan yang tahu ya, masing-masing kita pas sungguh-sungguh benar-benar sama Tuhan gitu kan. Itulah kemurahan Tuhan. Kayak tadi saya sempat keluar ya ke sektor Pak, itu muter
gitu. Padahal hari 12 saya nggak, ternyata pas lagi ini ada yang lihat saya nggak boleh keluar, harus 14 hari. Tapi tadi saya keluar memang ada keperluan yang benar-benar saya butuhkan gitu kan. Terus itu semuanya ternyata di portal ya Pak ya, nggak bisa lewat ya, yang arah yang perempatan itu. Jadi saya lewatnya muter-muter pakai ke kampung-kampung, dapat lah gitu. Akhirnya pulangnya saya lewat yang sektor itu, satpam kan, Pak saya mau ke kampung, saya gitu. Akhirnya boleh, tapi lewat saya ke kampung juga gitu, ampun, lewat susah banget gitu. Terus saya ketemu sama teman saya waktu itu, saya itu mau beli ini sama stiker ini itu kan, karena memang pesanan jamu sudah banyak, tapi saya bilang sebentar, kasih saya waktu, saya bilang gitu, kasih saya waktu, karena gini agak susah juga gitu, kalau nggak tertentu gitu susah banget. Saya udah cari-cari gitu. Saya sudah tenang Pak Paulus, yang nanti ada yang tidak manis, udah ada, saya tahu, udah ada resepnya, sudah ada tahu. Jadi ya di situ juga pas saya ambil begini Pak, itu juga adiknya kena COVID juga, dia tipes sama COVID. Di situ dia pakai tabung gitu kan, oksigen. Saya tanya itu oksigen itu dia beli 2,9. Terus perharinya itu 2 jam sekali dia harus ganti tabung itu harga 25.000. Ya di sini saya lihat itu ya, Tuhan itu baik banget. Jadi kalau itu 2 jam sekali, 1 hari berapa tuh Pak? 300.000 ya? Itu 1 hari. Kali dia 2 minggu kali. Ya ampun, di situ kayaknya nempas saya juga ya, bahwa Tuhan itu baik, dikasih napas yang luar biasa dengan cuma-cuma ya. Saya lihat baik banget gitu ya. Orang dengan kena COVID begitu, karena dia ada sesak, 2 jam sekali itu dia harus bayar 25.000. Kali sehari berapa? Dikalikan 2 minggu. Oh dahsyat Tuhan. Ya, napas yang begitu berharga banget. Tuhan kasih cuma-cuma. Biarlah kita selalu jaga hubungan kita sama Tuhan, walaupun saya kena seperti anak saya, memang harus diizinkan Tuhan, tapi saya bersyukur anak saya nggak sampai napasnya gitu kan, nggak sampai harus pakai napas gitu, oksigen. Itulah kemurahan Tuhan, dahsyat Tuhan, baik banget ya, tetap memelihara kita semua. Telah menjamah, dan ini dalam masa pemulihan. Jadi saya ketahuan ada yang lihat, saya tidak boleh keluar, tunggu 2 hari lagi. Ya udah sudah. Ya itulah kemurahan Tuhan dalam kondisi anak saya dengan usia yang di atas 50, Tuhan kasih kesehatan sehingga saya tidak tertular gitu ya. Tuhan tetap kasih aku kesehatan. Itulah sedikit banyak kali ya dari saya. Amin. Tuhan memberkati Bu Lydia. Dan tetap semangat. Dan jangan lupa tetap buat jamu ya Bu ya. Kita menunggu. Tetap saya selalu Pak. Upon dan jahe Pak saya konsumsi. Oh iya. Mau jamunya Bu? Iya nanti ya. Nunggu seminggu lagi. Ntar kan rumah saya disemprot. Iya kan? Disinfektan ya. Ya gitu. Iya. Jadinya bekas dia tidur kan harus dijemur-jemur semuanya. Semprot. Iya. Kalinda ngantri. Iya, jamu kemarin aja mau ditransfer, ntar dulu deposit ya Bu ya. Tenang. Ayo siapa lagi yang mau sharing? Kalinda beli 1 gratis 1. Mantap. Bangkrut. Ayo Ko Acian. Temanya tentang apa ya? Sorry tadi sambil ngomong jadi nggak gitu dengar sekilas. Mazmur 62 ayat 2. Ketenangan, Kalinda. Halo Kak Esterlita. Kenalkan sama Kak Esther. Kenal lah, JDA kan? Iya kan di ini sama-sama di apa? Abi JDA. JDA. Saya masih ingat saya nggak Kak Esther? Coba bisa
Adiknya Kak Ling. Videonya dihidupin, Kalin. Jadi jaringan doa anak ya. Kalina kan ya? Saya taunya Kalina. Videonya nggak ada. Bukan Kak Linda saya. Cilina hari ini nggak ikut. Ada Cilina, Bu Ane, tapi nggak ikut Oh, lagi ini. iya. Videonya nggak kelihatan. Iya. Kalau ngeliat wajahnya pasti kenal. Kadang suka karena banyak. Pasti terkenal, Bu. Saya kan terkenal. Ci Helen sharing, Ci. Banyak itu. Linda dulu. Iya, sambil nunggu yang lain tadi ya, Mazmur 62 ayat 2 dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya hari ini kita simpulkan ketenangan itu tidak bisa kita jumpai di tempat lain. Kata hanya berarti itu kan hanya satu-satunya cara, gitu kan. Kita nggak bisa cari ketenangan dengan memperkaya diri kita, karena kekayaan hari ini juga nggak akan menentukan kita bisa selamat dari COVID gitu. Hari ini kalau kita bisa selamat dari COVID seperti Bu Lydia, itu adalah Bu Lydia dengan keluarga ya, Evan, Sam, semua yang ada di rumah itu luar biasa, itu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalau saya boleh tambahkan, saya Bu Lydia dan mungkin siapa ya yang di sini tinggal di Kabupaten Bekasi. Jadi bukan di kota ya, kita kan di kabupaten ya, Babelan. Ini kita tinggal di Babelan. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, Bupati Kabupaten Bekasi itu meninggal karena COVID. Sekelas Bupati itu meninggal karena COVID, padahal dia sudah divaksin juga sudah 2 kali, dan saya yakin sekelas Bupati pasti yang namanya harusnya jaminan kesehatannya itu pasti besar dong, pasti ada lah seperti itu sekelas Bupati. Dan tragisnya waktu itu dia mencari ICU di daerahnya sendiri nggak bisa, di daerah Kabupaten Bekasi. Akhirnya sampai dapat itu di Rumah Sakit Siloam Tangerang. Di Rumah Sakit Siloam Tangerang, tapi mungkin karena sudah terlambat akhirnya meninggal di sana. Dan itu begitu menghebohkan kita sebagai warga Kabupaten Bekasi seperti itu ya. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa memang jabatan, harta apapun itu nggak bisa membuat nyaman kita, nggak bisa menjamin ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Orang yang punya kuasa pun gitu, nggak bisa menolong dirinya dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Ya, tapi kalau tangan Tuhan masih boleh hari ini, sampai hari ini memelihara hidup kita, itu luar biasa. Ketika ada mengalir kesembuhan dalam hidup kita, itu luar biasa. Artinya apa? Kita nggak bisa menggantungkan kepada jabatan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita. Alkitab berkata hanya dekat Allah saja. Artinya kuncinya ya hanya dekat. Nggak ada yang lain. Berarti kata hanya itu berarti nggak ada cara lain, nggak ada pilihan lain gitu. Kalaupun hari ini kita mendapatkan kekuasaan, kekuatan, power, ataupun kekayaan, itu semua nggak menjamin. Iya memang itu bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi itu pun nggak bisa menyelamatkan selain hanya dekat kepada Tuhan. Karena dia adalah dia maha, Tuhan adalah sang pemberi hidup dalam hidup kita. Seperti kesaksian Bu Lydia tadi, kalau dihitung-hitung oksigen yang kita hirup hari-hari ini, selama 1 bulan itu aja kita udah berutang banyak sama Tuhan. Bisa MM-an, 1 bulan itu bisa 1 miliar kita berutang sama Tuhan untuk oksigen yang sudah kita terima. Ya ada lagi yang lain? Kak Linda, mana Kak Linda ini? Videonya Kak? Nah ini dia, pakai masker lagi. Kan corona. Tapi kan masih di rumah. Ini di rumah banyak warga. Oh. Iya, saya sharing dikit ya. Iya. Ini tadi tentang kalau saya dapat hari-hari terakhir itu apa ya? Ketenangan ya tadi ya. Sekarang kan situasinya lagi kalau kita tidak di dalam Tuhan,
tidak banyak-banyak dekat sama Tuhan, keadaan sebenarnya akan menggoncangkan sekali ya iman kita sama Tuhan. Apalagi hari-hari terakhir ini kan kondisi bukan semakin membaik sebenarnya sih, tapi disinilah kita semua diajarkan untuk tetap lebih lagi bergantung penuh sama Tuhan sebenarnya gitu loh. Saya belakangan ini terus diingetin, nggak tahu berapa hari belakangan inilah intinya. Terus ada kata berjaga-jaga terus berapa hari ini berjaga-jaga terus dalam doa, dalam persekutuan sama Tuhan gitu. Dan nggak tahu ya, itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, tapi itu tidak tahu apa gitu loh. Nah, kadang kan sesuatu ketika kita ditaruh untuk berdoa, kita cuma diajarkan taat aja tanpa banyak tanya gitu loh. Tanpa harus tanya ada apa. Yang penting tetap melekat sama Tuhan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa, seperti itu. Dan memang kalau mau dibilang kondisi sekarang juga kan apa sih namanya, apa sih istilahnya tuh kalau perekonomian ya sekarang lagi dibilang sulit juga ya, tapi satu hal yang saya pegang itu adalah bahwa Tuhan itu tetap menjaga setiap anak-anak Tuhan yang bergantung penuh padanya, selalu ada jalan keluar gitu. Dan saya dapat di 2 Korintus 4 gitu loh. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kan maut sekarang ada sekeliling kita sekarang ini. Setiap waktu pun kita banyak mendengar, tiba-tiba tetangga kita yang meninggal, kenalan kita, bahkan tidak terduga gitu loh. Bahkan belum lama ini saya kehilangan adik rohani saya ya, masih muda orangnya. Belum lama menikah, tiba-tiba dia berpulang gitu. Kalau saya lihat foto waktu ada di FB, saya lihat dia, aduh saya rasanya saya nggak percaya gitu. Terus saya kembali ke firman aja ya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hari-hari belakangan ini memang diizinkan untuk apa? Untuk apa? Menghancurkan manusia daging kita ini hari-hari terakhir ini. Berasa sekali gitu loh. Sebenarnya manusia rohani kita yang sedang Tuhan bangun hari-hari terakhir ini. Karena sebelum terjadi pandemi seperti ini banyak manusia sedang banyak kelena gitu loh. Lebih memikirkan kebutuhan manusia jasmaninya gitu loh. Kan manusia tubuh, jiwa dan roh. Tapi manusia akhir-akhir zaman ini lebih mengutamakan apa yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat alam materi seperti ini. Tapi lupa satu hal, bahwa manusia rohani pun butuh makan, butuh asupan gitu loh. Nah, ini yang saya diingatkan belakangan ini, pertajam panca indera rohanimu, itu yang Tuhan ingatkan, pertajam panca indera rohanimu. Karena apa? Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan hari-hari terakhir ini. Justru sekarang tuayan besar-besaran itu ada di sekeliling kita. Karena waktu Tuhan sudah tidak akan lama lagi, kedatangan Tuhan. Sekarang tugas anak-anak Tuhan apa hari-hari terakhir gitu. Bahkan dibilang anak-anak Tuhan, kalau kita melihat banyak gereja yang tertidur hari-hari terakhir ini. Malah akhirnya banyak yang terhilang gitu ya. Nah, justru kan kita yang ada di tempat ini, baik saya pribadi, terus diingatkan. Saya juga beberapa hari ini saya ajak teman-teman saya lewat Zoom, ayo kita berdoa, kita pujian penyembahan, kita berdoa berapa hari ini, kita terus bangun itu. Dan memang kami tiba-tiba tadi sore kami berdoa, digerakkan untuk ditaruh di hati kami untuk banyak orang hari-hari terakhir banyak kehilangan pekerjaan. Banyak anak-anak yang akhirnya tidak bisa sekolah. Karena apa? Orang tuanya ya harus mengalami PHK, diberhentikan. Kita masih beruntung ya, masih punya masih Tuhan cukupkan sehari-hari gitu loh. Ini tadi saya sama cici saya, Cilingling juga sama beberapa rekan. Ayo kita lihat, kita pengen berbagi dengan orang-orang yang Tuhan
yang ini dalam waktu dekat sih kita mau bergerak bersama-sama gitu. Dan satu hal lagi kan, saya banyak hal belakangan ini juga banyak belajar untuk tetap berdiam. Justru saya nggak bisa banyak bergerak hari-hari terakhir, mau kemana-mana susah. Karena apa? Karena saya harus di rumah ya. Sementara kan karena saya harus jaga baby sama anak-anak yang biasanya bergerak kemana-mana, tapi hari-hari terakhir ini di rumah. Saya kadang berpikir saya biasanya mobile gitu ya, pelayanan. Tapi satu hal, pelayanan pun tidak harus keluar sebenarnya. Di rumah pun kita melayani Yerusalem kita loh. Itu yang Tuhan bilang. Karena Tuhan sedang membangun, merestorasi. Merestorasi itu bukan hanya bangsa ini, tapi merestorasi keluarga-keluarga. Yerusalem kita yang Tuhan sedang restorasi hari-hari terakhir ini. Mungkin dulu kenapa Tuhan izinkan pandemi, akhirnya keluarga nggak boleh keluar, semua harus dirumahkan. Yang selama ini orang tua sibuk ke sana ke sini, anak entah kemana, mau nggak mau di pandemi ini harus dirumahkan semua. Otomatis kan ketemu tiap hari. Nah disitulah komunikasi Tuhan mau mulai dibangun dalam keluarga. Gitu. Saya percaya satu orang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan itu. Tuhan mau mesbah keluarga didirikan. Banyak hal Tuhan ini dan ketika kita satu rumah pasti banyak hal kan gesekan terjadi yang biasanya jarang ketemu. Kalau setiap hari ketemu pasti ada gesekan dari komunikasi atau apa seperti itu ya. Tapi itulah justru membuat kita semakin saling mengenal pribadi kita masing-masing gitu loh. Nah, itu kan di ayat 17 dikatakan kan 2 Korintus 4 tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan kita yang hari-hari terakhir ini sebenarnya penderitaan yang biasa ya menurut Tuhan. Cuman kan daging kita aja yang kadang-kadang nggak kuat gitu loh. Tapi ketika kita melekat sama Tuhan, ada kekuatan yang lain gitu. Seperti kan Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaanmu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk itu ringan gitu loh. Kenapa ringan? Karena ketika kuk yang kita pakai sendiri itu akan lebih berat. Kenapa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita memakai kuk yang daripada Tuhan, Tuhan ikut menanggungnya bersama kita. Makanya jadi ringan gitu loh. Jadi nah, yang ayat 18 yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi, kalau saya belajar sesuatu, kita nih selalu seperti Thomas ya. Melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan mau, berbahagialah orang yang belum melihat tetapi dia percaya. Nah, satu hal lagi yang saya belajar, kapasitas iman kita, kapasitas hati kita sedang diperlebar sama Tuhan. Yang terakhir nih kami kan adik saya kan harus dirumahkan untuk sementara waktu ini ya. Sedangkan dia kan tulang punggung keluarga ya. Dengan kami dia punya anak kecil, punya anak. Kalau kita pikir secara manusia gimana ya, kebutuhan rumah banyak ini. Tahun ajaran baru, kebutuhan banyak, ada baby lagi semua gitu loh. Kalau kita pikir secara ini, pasti kita berat, depresi, stres. Tapi satu hal saya berdoa berapa hari ini, jadilah tenang, supaya kau dapat berdoa. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kata firman Tuhan. Jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Kalau kita bergerak sendiri, pasti stres kita. Nah, jadi kami mulai bangun berdoa. Bukan hanya sekarang ya, sebelum-sebelum kita mulai membangun, saya pribadi. Tahu saudara, Tuhan tuh buka jalan loh, benar. Ada hal-hal yang kayak hari ini aja, kita berapa hari ini kan sepi jualan nasi uduk kan. Kadang aku cuma 6. Pulang, tapi kami mengucap syukur ya di dalam itu, oh udahlah kita bagi-bagiin aja untuk orang-orang yang pemulung, segala macam. Jadi kami berbagi, walaupun dalam kekurangan itu kami belajar untuk berbagi gitu. Satu hal yang saya ini tiba-tiba kayak kemarin tiba-tiba ada yang pesan. Hari ini besok pagi saya harus ke JJC mengantar pesanan. Jadi Tuhan tuh tidak pernah
tidak pernah meninggalkan kita istilahnya ya, dia pasti memberkati kita. Di mana ada bagian kita dan bagian Tuhan. Saya ada baru bilang sama teman saudara saya saudara rohani saya. Dia bilang, aduh, saya berat ini. Saya bilang ada bagian kita yang harus kita lakukan, tetapi ada juga bagian Tuhan. Nah, yang bagian Tuhan jangan coba-coba kita ambil untuk kita kerjakan. Karena artinya apa? Engkau tidak mau ditolong. Segala sesuatu yang sudah di luar kuasa kita itu adalah bagian Tuhan. Nah, kadang-kadang kenapa orang bisa sukses? Karena bagian Tuhan dia mau kerjakan juga gitu loh. Jadi itu sih saya belajar ya dari situ. Jangan tawar hati sekalipun menghadapi maut ya. Maksudnya maut di sini banyak arti ya seperti itu. Itu saja Pak Paulus. Ya, semuanya terima kasih. Terima kasih Kak Linda, luar biasa. Tuhan memberkati. Salam Bu Lina. Apa kabar Bu Lina? Ada kenal ibu yang berbaju hijau Bu Lina? Ada Bu Esther. Bu Esther Lita. Malam Lina. Halo Isai. Buka dulu kameranya, Dek. Iya, salam Isai. Halo dia. Aku lagi istirahat di hotel, jadi kayak nggak apa ya, off dulu kameranya. Oh iya. Bukan lagi pakai masker kan mukanya? Salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Iya, aku dari Palembang. Wah, pempek ya? Ci Helen wong kita, Ci Helen. Ayo janji gantian setelah Kalinda, Helen. Ayo, siapa lagi? Mau dibantu doa juga buat mama. Keluarga juga lagi kena COVID. Oh, iya. Iya. Dan ini lagi isolasi apa gimana? Hai. Iya, mama di rumah sama Cici sama anak-anak ponakan di rumah. Oh. Jadi Oke, nanti kita berdoa ya. Kalau saya sendiri positif atau ini? Negatif. Negatif ya. Jadi makanya misah ya dari mereka ya. Karena di rumah Semua ini ya sudah positif ya. Oke, nanti kita berdoa. Ada yang mau sharing lagi, Mbak Suli? Ada yang mau disampaikan? Kak Helen, Pak Paulus sudah siap-siap tuh. Iya, Helen. Ya, kita tahu hari-hari yang kita lewati, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat berat ya. Tanpa kita hidup melekat kepada Tuhan, tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, rasanya kita nggak akan mampu melewati hari lepas hari, karena kesusahan itu yang memang hari-hari ini makin kita rasakan dalam segala hal lah. Ya baik pekerjaan, baik kita di saat kita beribadah, biasa juga kita beribadah dengan mudahnya ya, kita bisa datang beribadah ke gereja, dan hari-hari ini semua gereja itu seperti sekarang yang kita lakukan adalah live Zoom gini seperti ini. Kita tetap bersyukur ya, sekalipun kita hidup hari-hari ini di akhir zaman yang dimana semua firman akan tergenapi, bahwa kita akan hari-hari ke depan tuh akan makin sulit mencari firman, tetapi kita mau pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya ya. Kalau hari-hari ini kita banyak waktu berdiam di rumah, adalah waktu quality kita dengan Tuhan. Kita mau ambil terus jam-jam doa kita yang terbaik untuk kita terus terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kekuatan yang baru itu terus dicurahkan buat setiap kita. Jadi kalaupun kita melewati masalah, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu buka jalan buat anak-anaknya yang berseru berharap kepada Tuhan. Dan saya boleh rasakan Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa mengasihi kehidupan saya dan keluarga.
Biasanya di masa-masa yang tahun-tahun yang lalu itu pekerjaan suami saya itu banyak sekali. Tapi di masa-masa pandemi ini bosnya juga kan ketika harus bangun-bangun rumah itu mereka berpikir karena kan bukan yang rumah yang mereka tinggal karena mereka sudah punya beberapa rumah karena itu nggak terlalu penting gitu loh. Jadi semua ke pending. Tapi Tuhan dahsyat luar biasa, selalu aja ada caranya Tuhan. Tetap ada pekerjaan dan saya benar-benar bilang aduh Tuhan terima kasih. Kalau sampai nggak ada pekerjaan seperti yang Linda bilang, bagaimana kita bisa bisa membayar banyak hal dalam keperluan rumah tangga kita. Maka saya bilang, aduh, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita, siapa Bapak kita, Dia yang memegang kendali kehidupan kita, Dia akan terus memberkati kita dengan cara Dia yang luar biasa. Bagian kita adalah yang Linda bilang, kita kerjakan bagian kita dan bagian Bapak itu adalah bagian Bapak. Jadi kita tetap tenang hari-hari ini. Makanya sekalipun suami saya sudah bilang begini, tapi orang yang kenal siapa bapaknya, yang hidupnya melekat kepada bapaknya, dia akan tenang, dia akan tetap sukacita, dia akan tetap damai sejahtera, sebab dia tahu ketika dia perlu apa yang dia perlukan, Allah yang akan menyediakan buat setiap kita. Itu aja. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati Helen, luar biasa. Ada lagi? Mbak Suli? Ada yang mau di-sharingkan Mbak Suli? Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini ya kalau hari-hari terakhir banyak banyak berita yang bikin kita cemas, bikin khawatir. Ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi ya kita lebih banyak tadi yang poin pertama tadi mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Mungkin yang kita baca itu yang bermanfaat buat jiwa kita, buat kekuatan iman kita. Jadi kalau yang berita-berita yang bikin khawatir itu lewat aja, tapi kalau terpaksa masuk ya dalam nama Yesus aja. Jadi itu memang kalau dimasukin memang benar bikin khawatir, bikin takut masa depan nanti bagaimana. Tapi kalau kita kembali lagi baca firman, dengerin firman, sharing begini, itu menjadi satu kekuatan tersendiri. Jadi kita jadi nggak takut, kembali tadi dekat Tuhan, kita tenang. Itu aja pengalaman saya. Jadi lebih banyak mencari informasi tentang Tuhan, bagaimana Tuhan itu, bagaimana cara kerja Tuhan, itu saja. Udah, cukup. Pak, buka mic-nya, Pak. Pak, kedengaran Pak Paulus suaranya. Pak Paulus, Buka dulu. Ya. Oke, ya. Ya, selanjutnya Bu Lina. Ya, shalom. Puji Tuhan nih, kangen sama Bu Kak Esther nih. Ketemu di sini kita Kak Esther. Iya, Ci. Tambah gemuk nih. Tambah gemuk ya, Ci. Makan mulu, Ci. Makan terus ya. Puji Tuhan. Ya, saya sih ada ini ya, saya merasa bersyukur ya. Sejak pandemi kayak begini, saya lebih banyak waktu saya habiskan untuk
doa, untuk renungin firman ya. Itu yang di rumah saya lakukan, ya masak buat anak ya, kumpul dengan anak-anak sama suami. Ya ada bersyukur, kalau biasa kan saya sibuk jualan karena memang saya hobi gitu. Jadi ya kondisi pandemi kayak gini ya saya bersyukur saya bisa ada waktu dengan keluarga. Ya sama juga yang Linda bilang, sama juga kita melayanin di rumah. Ya memang kadang ada rasa jenuh ya karena udah terbiasa kita kesini kesana apa gitu ya. Itu aja sih. Jadi ya puji Tuhan lah yang saya selalu berdoa untuk kita semua sehat. Ya itu aja sih Pak. Bersyukur juga ya kita punya keluarga ya Pak ya. Semua kita bisa saling mendukung, saling berdoa untuk kita ya. Itu sih. Itu aja sih Pak saya. Oke, Bu Lina, Tuhan berkati. Amin. Ini siapa ini? Tinggal Pak Andre sama Ko Acang nih yang belum berbicara. Kalau saya udah keseringan Pak, ada bosen nanti yang lainnya. Iya, bosan Kayaknya ya. kalau sharing-sharing nggak ada bosen deh. Pak Andre. Oi. Kayaknya nggak ada bosennya deh. Kita siap kok dengar. Pak Andre nyanyi aja. Jangan, pada kabur semua dari diri. Kocang ada Kocang? Ayo Pak, berbagi Pak. Di Pak Acang, diplomat. Kalau bagi saya semua sudah cukup ya, bagus ya. Memang dekat sama Tuhan kita tenang. Tapi lebih tenang lagi karena dalam diri kita sudah ada Tuhan. Amin. Sudah ada Roh Kudus. Betul. Nah, ada firman Tuhan berkata, siapa mau lawan Tuhan? Nggak ada lagi yang bisa lawan. Dalam diri kita sudah ada. Gitu. Jadi kita sudah kuat. Nah kalau kita mengalami setiap problem, masalah, ya udah. Ini aku nih anak Tuhan loh. Nah, aku nih sanggup loh melakukan ini. Karena Tuhan bersertaku. Jadi memang situasi sekarang ini memang bikin semua orang panik, takut. Tapi itu di luar Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti bisa melewatinya. Kalaupun, ibaratnya kalaupun tidak melewati, sudah dipanggil, masa kontraknya sih sudah habis, ya itu sudah menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya. Bedanya ya kita memang harus menjaga protokol, kita nggak boleh cemas, takut dengan situasi sekarang ini. Ya itu aja sih menurut saya Pak bisa saya sampaikan. Dalam diri kita tuh ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh dunia atau roh udara. Pokoknya bersama. Hajar terus. Oke teman-teman. Pak. Kita sudah jam berapa ini? Jam 9 lewat ya. Oke. Malam, Pak. Akan berdoa penutup. Saya nggak usah ya. Terima kasih semua. Ya? Saya nggak usah ya. Silakan Pak Andre. Boleh. Udah habis waktunya. Habis ya waktunya ya. Cuma Puji Tuhan. Satu ayat emas aja deh. Filipi 1. Iya. Filipi 1:21. Iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Tinggal sekarang apa yang bisa kita perbuat. Ya, benar. Oke. Itu aja Pak Andre. Oke, baik. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan dengan sungguh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, ketenangan hanya kami dapatkan ketika kami bersama dengan Tuhan. Ketika kami melekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buat Ibu Esterlita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bilang Kau memberkati kehidupan dari Ibu Esterlita. Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati Tuhan gereja yang dirintis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Kau terus berikan pewahyuan dan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga Tuhan pelayanannya menjadi pelayanan yang bisa memenangkan dan menjangkau banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini. Saya berdoa buat setiap teman-teman kami Tuhan yang bisa hadir, yang mengikuti Zoom ini. Aku percaya Engkau Bapa yang memegang kehidupan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dari kesaksian, setiap kesaksian yang kami dengar, kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Dari apa yang kami ungkapkan, bahwa tidak ada satu pun Tuhan yang harus kami khawatirkan ketika kami bersama dengan Tuhan. Karena aku yakin dan percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, ketenangan itu Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketenangan tidak bisa kami dapatkan di luar Engkau. Hanya ketika kami bersama dengan Engkau, kami akan merasa tenang. Di dalam nama Yesus saat ini Kau berkati. Dalam nama Yesus Kau berkati keluarga hamba-Mu, berkati istri hamba-Mu, berkati anak hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Kau berkati kehidupan kami sekeluarga. Kau akan terus berikan Tuhan topangan yang berasal daripada-Mu. Kau berikan Tuhan Yesus, oh selalu Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu mengalir, dan Kau berikan Tuhan penjagaan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus akan menjadi kehidupan yang akan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat Helen Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemi yang mungkin Tuhan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin gak didapatkan oleh orang lain, tapi aku percaya Engkau masih memberikan Tuhan Yesus berkat-Mu, pekerjaan-pekerjaan buat keluarga dari Helen. Kau berkati terlebih secara khusus Tuhan Yesus untuk suaminya. Aku percaya pemeliharannya daripada Tuhan berlaku terus, karena aku percaya karena Helen menjadi tiang doa di dalam nama Yesus. Berkati terus Tuhan, berkati anak-anaknya. Aku percaya kehidupan dari keluarga ini terus akan menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini Tuhan, buat Pak Andre, Ibu Helpi,
Ayub dan papinya Pak Andre. Berkati seisi rumah ini Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Kau memberkati dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Saat ini biarlah Engkau Tuhan menyembuhkan Ibu Helpi Tuhan yang tidak enak badan, yang sedang meriang dalam nama Yesus. Aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan segala sakit penyakit aku percaya, aku katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kuasa sakit penyakit tidak akan hinggap lagi di dalam kehidupan Ibu Helmi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Aku percaya saat ini kesembuhan-Mu mengalir. Saya berdoa Tuhan buat Ibu Lina, serta dengan keluarga besarnya, anak-anaknya, suami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Lina dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengurapan yang dari bawah kepadamu. Sehingga Kau berikan sehingga Tuhan dari kehidupan rumah tangga ini selalu akan menyenangkan hatimu dan menjadi alatmu senantiasa di dalam nama Yesus. Aku juga percaya Engkau memberkati Tuhan Yesus dengan berkat yang mengalir yang melimpah berasal daripada Tuhan. Saat ini aku juga berdoa buat Kak Linda dan seisi rumah yang ada di Taman Harapan Baru, kakak-kakaknya, adik-adiknya, adik dan anak. Oh Tuhan, ponakan-ponakannya ada di sana dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya di tengah kesulitan, aku percaya selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Dan aku percaya ketika kami menggantungkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, aku percaya semuanya Engkau buka jalan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Kak Linda beserta seisi rumah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Kak Linda sebagai tiang doa dalam nama Yesus. Aku percaya Kau akan memberikan Tuhan Yesus terus pewahyuan baru dan hikmat yang baru. Dan aku percaya Kau akan menuntun pada jalan kebenaran-Mu dan menyenangkan hatinya Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat Mbak Suliati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati keluarga dari Mbak Suli Tuhan, suami, anak-anaknya. Aku percaya dalam pemeliharaan Tuhan, usahanya aku percaya Kau berkati di dalam nama Yesus. Dan aku percaya Kau akan terus berikan pekerjaan-pekerjaan PO-PO Tuhan dari Tuhan, setiap usaha yang dilakukan, aku percaya pekerjaan-pekerjaan baru selalu senantiasa Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat Kehajian, buat Cisusan, buat anak-anaknya, buat Ama juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati. Aku percaya Engkau memelihara Tuhan Yesus Kehajian beserta dengan keluarga besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini aku percaya Engkau terus akan berikan kesehatan dan bahkan pemeliharaan yang sempurna yang berasal dari Tuhan akan senantiasa tercurah. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus buat Ibu Lydia. Kami bersyukur kalau Ibu Lydia saat ini Tuhan Yesus sudah pulih Tuhan, seisi rumahnya, bahkan Ivan yang kemarin hasil PCR-nya Tuhan Yesus positif COVID. Aku percaya hari ini kesembuhan, pemulihan sedang terjadi dan sudah terjadi. Dan aku percaya Ivan sudah disembuhkan Tuhan dan bahkan seisi rumah dari Ibu Lydia semuanya disembuhkan. Dan gejala dari COVID-19 ini sudah mereda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ini semua menginspirasi kami dalam nama Yesus. Menginspirasi anak-anak-Mu dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Yesus, mari Kau berikan berkat-Mu. Lebih lagi buat Bu Lydia. Sehingga Bu Lydia Kau juga berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Berkati usahanya Tuhan di dalam pembuatan jamu herbal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha ini supaya usaha ini terus bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Kau memberkati. Saat ini kami berdoa buat saudara kami Isai Tuhan dalam nama Yesus yang ada di Palembang saat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarganya. Oh, yang saat ini positif COVID Tuhan, sedang isolasi mandiri di rumah dan saat ini ada di hotel dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa menopang secara khusus dari keluarga dari saudara Isa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, virus COVID-19 ini Tuhan dapat segera berlalu dari kehidupan keluarga dari Isa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini darah Kristus menyembuhkan dan aku percaya kuasa bilur-bilur Yesus juga menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dan aku percaya tubuh mereka kuat dan saat ini mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Berkati setiap obat-obatan vitamin yang dipergunakan Tuhan Yesus untuk merawat dari keluarga dari Isa ini. Aku percaya Kau akan menguduskan, menyucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya
kesembuhan-Mu mengalir. Saat ini kami juga berdoa buat Isai Tuhan, supaya Engkau sendiri mempagari kehidupannya, mempagari tubuhnya Tuhan dengan darah Kristus, sehingga dia tidak akan terinfeksi oleh virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, aku percaya Engkau memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini akan cepat pulih. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh selain karena COVID-19, kami berdoa pemulihan secara khusus tetap buat Ibu Hani. Tuhan bilang Engkau memberkati Ibu Hani, sehingga Ibu Hani tetap dalam penyertaan-Mu dan pemulihan yang sempurna Engkau berikan. Kami juga berdoa buat Ayung dalam nama Yesus, supaya Ayung juga dipulihkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apapun saat ini Tuhan, penyakit yang dialami oleh Ayu, mari Kau angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pemulihan yang sempurna organ-organ tubuhnya, sehingga dia bisa bangkit dan bisa berjalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, karena Kau begitu baik buat setiap kami. Kau begitu luar biasa. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Aku percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, walaupun kami berhenti sampai saat ini Tuhan untuk mengakhiri persekutuan ini, tapi persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah terputus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, saat ini kami mau arahkan hidup kami di tangan-Mu. Kami mau arahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami mau menyerukan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan sebagai sumber ketenangan kami. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 tadi, hanya dekat kepadamu aku tenang. Aku percaya ketenangan kami dapatkan ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami intim bersama dengan Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran Tuhan, ketika kami melakukan penyerahan total hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Maka aku percaya ketenangan itu kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami percaya kami mengangkat tangan karena Engkau Tuhan akan menurunkan tangan, sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin naik, dan kami tidak akan pernah menjadi turun. Kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Berkati tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan meminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar kami diberkati, masuk kami diberkati. Dimanapun kami berada saat ini, aku percaya kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya menerima berkat, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dibuka kembali mute-nya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Thank you. Selamat malam. Yuk Kak Esther. Sampai jumpa Kak Esther. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dengar semua ya. Oke ya. Boleh izin. Ya kita udah izin ya. Shalom Pak. Izin ya Pak. Terima kasih Helen, ditunggu. Pak. Iya Pak. Siap. Yuk. Ya kangen ya Helen kita ini ya. Sama-sama lagi ini di BOC ini. Boleh Pak. Ayo Rabu depannya. Berani? Berani, siapa takut? Siapa takut? Iya. Aman kok, kemarin saya Selasa ke BOC juga aman. Aman ya, yang penting ini ya protokol ya. Iya. Protokol aja, masker 2 lapis. Tapi kita nunggu juru masak kita juga ini. Iya, juru masaknya masih sakit ya. 2 minggu lagi. Iya, udah hari Jumat udah oke, udah boleh keluar. Hari 2 hari lagi. 2 hari lagi aman. Minggu kedua. Biar fit banget lagi, Bu. Soalnya Agustus minggu kedua. Enggak minggu pertama. Rabu pertama ya? Rabu pertama. Rabu pertama ya. Tanggal kita mulai Agustus aja deh nanti. Ya, Agustus saja Pak, enak Pak, pas perjamuan gitu. Ya. iya, Mas. Nanti LP mana LP? Lagi tepar dia. Oh, sakit ya Pak? Iya. Habis kemarin mangga dia nggak bagi-bagi. Oke. Ntar kabar-kabari ya Pak ya, kalau pas mau ke BOC ini. Tanggal 4. Dikabari sama Bu LP. Ya. Baik Pak. Terima Oke, mohon izin semuanya ya.
Oke. Pak Andre, Pak Paulus, Bu Lydia, God bless. Gimana Pak? Rabu depan siap? Rabu tanggal 4. Halo? Sudah living dia. Halo, halo. Sudah live, saudara-saudara.